Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah hari Minggu 16 Agustus 2026 di sesi yang kedua. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat, disilakan duduk kembali. Diucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Gemim Sion Teling Sentrum dari kolom 1 hingga kolom 24 yang sudah boleh hadir saat ini untuk beribadah. Demikian pula pada seluruh Bapak Ibu jemaat yang mungkin baru pertama kali atau kebetulan bisa dapat hadir bersama-sama beribadah di tempat ini pada ibadah sesi yang kedua. Kepada seluruh pemirsa TVRI dan pendengar RRI Manado, diucapkan juga selamat mengikuti ibadah. Dan untuk pertama, kita akan mengikuti Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2026, ibadah Komisi Pelayanan Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 7 pagi di Gedung Gereja. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Gereja Masih Injil Minahasa Sion Teling Sentrum akan mengadakan ibadah pada hari Senin jam 5.30 atau setengah 6 pagi di Gedung Gereja. Ada pelayanan baptisan pada tanggal 23 Agustus hari Minggu 2026 pada ibadah sesi yang kedua jam 9 pagi, di mana nama-nama anak yang akan dibaptis, pertama Gloria Elizabeth Tumelap. Kedua, Anugrah Aldiano Yeheskel Tumelap. Ketiga, Alvino Jeremia Tumelap. Keempat, Reina Prinsela Tumelap. Keluarga Tumelap Kondoy, Jemaat Kolom 9. Surat pelaksanaan katekisasi jemaat, katekisasi Sidi Jemaat, pemilihan tahun 2026. Salam dalam kasih Yesus, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terdapat dalam Markus 10 ayat 42 hingga 45. Menunjuk keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode nomor 10 tahun 2026 tentang pemilihan di semua aras tahun 2026-2027 bahwa pada bulan Agustus 2026 akan dilaksanakan
katekisasi bakal calon pelayan khusus. Calon pelayan khusus berkenaan dengan itu kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan katekisasi di jemaat calon pemilih akan dilaksanakan di ibadah kolom. Jadwal sudah dikirim ke masing-masing pelayan khusus di kolom. Materi katekisasi mengacu pada keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode, dan pelayan khusus kolom bersama panitia pemilih mengumumkan data CD jemaat di kolom. Data sudah diberikan kepada Pelsus sesuai dengan data SID per 8 Agustus 2026. Khusus pembina remaja dan guru sekolah minggu diatur sendiri dengan penetapan pada sidang majelis jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 dan daftarnya sudah dilampirkan. Pelayan khusus kolom bersama tim pemilih kolom agar dapat menyampaikan dena rumah kediaman masing-masing anggota keluarga di kolom untuk menentukan titik koordinat pada sistem informasi terpadu atau SIT Gereja Masih Injili Minahasa. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua sudah tertanda Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, Ketua Pendeta Amos B. Mondoringin MTH, dan Sekretaris Penatua JKR Palit SE. Selanjutnya untuk penataan halaman gereja di bulan Agustus 2026 ini pelaksananya adalah kolom 15 dan kolom 16. Laporan pengeluaran kas pembangunan, pekerjaan di lahan pastori, progres pembangunan pastori pada hari Minggu ini akan memasang atap. Atap yang akan digunakan adalah spandek tebal 0,3 mm dan panjang 6 meter. Sangat diharapkan bantuan jemaat untuk pengadaan atap. Dana yang sudah terserap pada pembangunan pastori, pagar keliling, dan bor air adalah bisa dilihat dalam tabel. Totalnya sudah berjumlah 263.158.500 rupiah. Dan untuk informasi keuangan dapat disaksikan di layar LED. Karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur hari ulang tahun pribadi, sampul syukur hari ulang tahun perkawinan, serta sampul syukur keluarga bulanan ataupun perpuluhan, sampul syukur lainnya, dan sampul untuk pembangunan. Bahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga yang turut menopang dalam penggalangan dana dan pengadaan bahan untuk pembangunan pastori. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta jemaat, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH yang juga selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Teling Tingkulu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum yang nantinya akan menjadi kadim memimpin ibadah pada ibadah saat ini. Ucapkan terima kasih juga kepada pendamping Kadim 1 dan 2 yang sudah mengambil bagian dalam kesediaan mereka melayani kita. Pelayan khusus jemaat kolom 16, Ibu Penatua Desi Pangemanan dan Bapak Diaken Stefanus Pangemanan. Ucapkan terima kasih juga dan kesediaan kepada pelayan khusus kolom 9, Ibu Penatua Sance Prang dan Ibu Diaken Ilona Kaunang yang sudah bertugas menyambut tamu, dan diucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, dan diucapkan terima kasih juga kepada pemain musik, pemudi Deborah Palit dan tim kantoria Bapak Winsi, Bapak Julius, dan pemuda Tesalonika. Ucapkan terima kasih juga pada yang bertugas sebagai LED, Bapak Gilbert Gaiman, dan kepada kostor dan pegawai gereja yang sudah menyiapkan peribadatan kita saat ini, dan seluruh Panji Yosua yang bertugas dalam ibadah saat ini. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang hadir saat ini bahwa ibadah kita saat ini diliput oleh
Stasiun Televisi Republik Indonesia Manado dan Radio Republik Indonesia Manado. Demikian. Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Dalam sukacita iman kita memulaikan ibadah ini. Dengan kasih saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini, firman Tuhan berkata demikian. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. 1 Tawari pasal 17 ayat 21. Saudara jemaat dipersilahkan dulu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di hari Minggu ini Tuhan, di lembaran ke-16 di bulan Agustus tahun 2026, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun negara kami tercinta. Saat ini Bapa, sebagai umat-Mu, kami sungguh menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami yang mengakibatkan kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan, tanpa kami sadari, kami sudah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Apakah itu hati pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami layani, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, kami bermohon kiranya Tuhan ampuni dan kasihani kami. Engkau Allah yang mengenal isi hati kami Tuhan, jauh dalam Engkau sangat mengenal kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang tulus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya kasih sayang Tuhan memeluk kami Bapa, sehingga kami tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Engkau menolong kami Tuhan. Ini kami yang mengaku di hadapan-Mu.
Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setiamu Tuhanku, tiada bernama. Bila suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, pengaruh hatiku. Setiap pagi pertama jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas selaras. Saudara jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita Alkitab dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya Kau, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku,
kekudusan pelayanan firman, kita berdoa Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Terpujilah nama Tuhan yang selalu memperhadapkan kasih setia dan rahmat-Mu yang baru bagi orang percaya. Saat ini Bapa, kami bersyukur dalam persekutuan jemaat kami boleh beribadah minggu bersama, sambil di dalamnya kami juga diantar oleh Tuhan dalam rangka menghayati kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara kami yang pada hari esok tanggal 17 Agustus 2026 akan merayakan 81 tahun hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat dan kuasa Roh Kudus, tuntun kami semua Tuhan. Kami diberkati dalam ibadah bersama ini, tetapi juga berkat boleh menjadi bagian dari saudara-saudara kami, gereja-Mu dan orang percaya yang mengikuti pelayanan ini dalam siaran yang dilaksanakan oleh RRI Manado, tetapi juga yang disiarankan oleh TVRI Manado. Kami semua diberkati dalam kemurahan Tuhan sebagai bangsa yang menikmati sukacita menghayati kemerdekaan negara yang kami cintai ini. Terpujilah Engkau, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga 12. Keluaran pasal 6 ayat 1 hingga 12. Keluaran 6 ayat 1 hingga 12 dengan judul Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku.
Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Ada 3 kelompok puji-pujian akan mempersembahkan puji-pujian sebelum khotbah secara berturut-turut. Esa Choir, kolom 16 dan kolom 9. Untuk itu kesempatan pertama diberikan kepada kelompok puji-pujian Esa Choir. Persilakan.
Persembahan puji-pujian selanjutnya diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat kolom 16. Persilakan. Persembahan pujian selanjutnya diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat kolom 9.
sebelum anak-anak sekolah minggu akan berpindah tempat di tempat ibadah khusus anak-anak sekolah minggu, maka diundang anak-anak sekolah minggu membawakan persembahan puji-pujian didampingi oleh seluruh guru-guru sekolah minggu dan komisi anak sekolah minggu. Dipersilakan. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, saya menyapa kebersamaan kita di hari Minggu ini. Shalom. Damai di hati. Kami menyampaikan juga salam kasih kepada saudara-saudara warga masyarakat yang mengikuti ibadah ini, baik pendengar Radio Republik Indonesia Manado, tapi juga yang mengikuti siaran langsung dari TVRI Negeri Manado, para pemirsa yang sempat mengikuti ibadah minggu bersama ini. Tentu ungkapan iman pertama sebagai gereja, torang bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai orang percaya, torang pun selalu punya alasan dari pekerjaan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami dalam kehidupan gereja yang membuat torang boleh bersyukur. Ucapan syukur bukan hadir dari kemampuan yang terbatas dari manusia. Tapi ucapan syukur adalah satu ruang kehidupan di mana kita memberi tempat menghayati pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang Dia nyatakan bagi gereja, bagi orang percaya, tetapi juga
dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saudara jemaat, para pendengar dan para pemirsa yang ada, dalam pelayanan gereja Masili Minahasa, perenungan kita dalam minggu berjalan ini diangkat dari bacaan Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah membaca firman ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya berpendapat bahwa bagian Alkitab ini hendak dikenakan dengan perayaan syukur dari perjalanan dan kesaksian gereja, tetapi juga bagian Alkitab ini diangkat dalam rangka memberi suara, memberi doa dalam terang firman Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, yang puji Tuhan pada hari esok 17 Agustus 2026 kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Di sini saudara-saudara jemaat, dalam bahasa yang sederhana saya mau katakan, kesaksian Alkitab ini hendak membicarakan tentang kehidupan satu rumah. Baik yang kita pahami dalam kehidupan sebagai warga gereja, sebagai rumah Tuhan, dan yang juga tidak dapat kita pisahkan. Kita hidup dalam satu rumah berbangsa dan bernegara. Yang kita cintai ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di satu pihak kita mungkin menganggap hidup satu rumah ini adalah hal yang normatif dan kehidupan yang biasa. Hal ini juga dapat kita hayati dalam kehidupan bergereja, berbangsa, ketika sebagai orang percaya orang diizinkan untuk menikmati hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan, pertolongan, dan jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup sebagai orang beriman. Tapi tidak setiap rumah mengalami pengalaman yang sama. Baik dalam rumah yang kita pandang sebagai gereja, bahkan rumah yang hendak kita hayati sebagai rumah kebangsaan yang sangat kita cintai, yang hendak merayakan syukur di 81 kemerdekaan negara kita. Rumah di satu pihak mendatangkan berkat dan sukacita. Hidup dalam satu rumah juga banyak kali membawa gereja dan orang percaya dalam berbagai macam ujian, tantangan, persoalan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Di rumah gereja, rumah kebangsaan ini, orang menikmati kebanggaan sebagai warga gereja dan warga bangsa. Tapi kita juga tidak bisa menutup ruang bahwa dalam rumah gereja dan dalam rumah kebangsaan ini ada banyak tantangan, persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya, tetapi sebagai gereja dan apa yang hendak mau disaksikan oleh bagian Alkitab, tantangan sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, kita harus tetap menjadi serumah, baik gereja bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Manado bilang, nyandak sadap, kalau ada persoalan pergumulan, kong torang kasih tinggal tuh rumah. Tapi kita terpanggil sebagai gereja, sebagai orang percaya dalam berbagai tantangan, persoalan,
kita tetap hidup dalam bingkai bahwa kita sebagai warga gereja diam serumah, dan kita juga sebagai warga bangsa ada dalam kehidupan serumah untuk hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini memang bukan mudah. Tapi kesaksian Alkitab yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal 6, saya mau katakan memberi informasi, ya kan? Memberi jalan bagi gereja, bagi orang percaya, bagi masyarakat. Bagaimana orang tetap hidup serumah dalam damai, kebahagiaan, dalam pengharapan dan kekuatan dalam hidup sebagai orang beriman. Ya. Pada umumnya gereja sependapat bahwa bagian dari kitab Keluaran ini adalah bagian dari 5 kitab yang mengawali dalam bacaan-bacaan Alkitab sebagaimana yang kita kenal, dan 5 kitab awal ini dikenal dengan istilah kitab Taurat. Ya. Nah, kesaksian ini pun terinformasi menjadi pengalaman kehidupan orang beriman. Ya. Dalam hal ini bangsa Israel, ya, ketika mereka katakanlah diperhatikan oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup berbangsa bernegara dalam kepemimpinan dari Musa, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari pergumulan tantangan yang mereka hadapi di tanah Mesir lewat peristiwa pembebasan umat Israel di tanah Mesir. Dan hampir katakanlah semua kisah-kisah tentang pekerjaan Allah bagi umat Israel, pekerjaan Allah bagi suatu rumah gereja, rumah kebangsaan yang saya sebutkan tadi, diantar dalam prospek pemahaman. Bahwa kalau orang baca di bagian Alkitab tadi, hampir semua kisah-kisah pembebasan kehidupan orang Israel, ya, selalu diterangi oleh 3 hal pemahaman yang hendak diantar lewat bagian Alkitab tadi. Pertama, bagaimana pemilihan dari Musa, bagaimana peristiwa pembebasan bangsa Israel. Sebab saya harus menginformasikan bahwa tema dalam perenungan gereja, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Dalam perenungan kita melihat apa yang hendak dipahami dari bagian Alkitab ini tentang kebebasan. Itulah yang kemudian kita pahami tentang kemerdekaan. Tetapi ada satu hal yang katakanlah hal yang sangat pokok bagi teralaminya pembebasan, bagi teralaminya kemerdekaan. Sama mungkin saya ibaratkan begini kan. Dalam kehidupan di dunia modern sekarang, ada banyak etalase-etalase kehidupan yang ditawarkan kepada kita. Dan semua etalase itu katakanlah menawarkan barang yang tentu kita inginkan. Dan selama ini kita hanya berpikir untuk memiliki barang di etalase itu, yang penting kita punya uang, kita bisa mendapatkan itu. Dan saya mau katakan, apakah itu juga jalan? Ya.
yang hendak dihayati oleh orang percaya dalam rangka menikmati apa yang dikatakan dengan kebebasan atau kemerdekaan. Dalam dunia yang postmodern sekarang, ketika orang membeli satu barang di etalase, dia mungkin hanya dipuaskan, dikenyangkan dengan menikmati barang atau kue itu. Ya kan? Kita tidak pernah lagi berpikir, ya toh? Kita tidak pernah lagi memberi ruang untuk berpikir. Ini juga model-model pemberitaan firman dalam era baru ini selalu bilang kebahagiaan, keselamatan, penebusan. Dan saya mau katakan sebatas kata-kata inilah etalase tawaran yang ditawarkan kepada kita dalam dunia ini tanpa kita berpikir lagi. Kita kasih contoh kan, kalau orang bilang itu keselamatan, ya orang bilang yang penting orang selamat pendeta. Orang tidak pernah berpikir bahwa dari mana itu keselamatan. Apa yang membuat orang percaya diselamatkan? Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kebangsaan, yang penting orang hidup sebagai orang merdeka, sebagai bangsa yang menikmati kebebasan. Orang tidak pernah lagi memberi ruang untuk berpikir dari mana kemerdekaan dan kebebasan itu ternikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini realitas baru. Di mana-mana gereja bangsa ini bicara soal kebahagiaan, soal keselamatan. Tapi orang tidak pernah berpikir dari mana dia memperoleh itu. Nah karena itu saudara-saudara, saya katakan dalam bacaan-bacaan Alkitab, khususnya cerita-cerita tentang pembebasan daripada orang Israel di tanah Mesir, ada 3 hal. Pertama, seperti yang terbaca dalam kesaksian Alkitab. Bagian-bagian pertama dari kesaksian Alkitab yang orang baca tadi, dia hendak menceritakan bagaimana kehadiran Allah. Ya. Kehadiran Allah yang menjadi sumber pembebasan bagi bangsa Israel. Dan orang juga sebagai gereja harus menyuarakan bahwa karena kehadiran Allah itulah maka kemerdekaan boleh menjadi bagian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kehadiran Allah pasti akan membawa kebebasan dan kemerdekaan, tapi belum tentu sebaliknya. Seringkali kebebasan dan kemerdekaan yang orang nikmati sebagai manusia tidak mengantar gereja dan bangsa ini untuk percaya bahwa ada kehadiran Allah yang menyelenggarakan hidup berbangsa dan bernegara. Ya kan? Nah, kita lihat di bagian awal ya, ayat 1, ayat 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Ini kan kata akulah Tuhan. Ya. Kata akulah Tuhan, kita mungkin tidak akan membahas dalam ukuran kita manusia. Tapi saya mau katakan kalimat pembuka di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel bahwa akulah Tuhan. Saya mau katakan itu juga yang kita kenal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tersuarakan dengan apa yang kita katakan sebagai undang-undang. Orang baca tuh Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itu kan sebagai proklamasi kebangsaan untuk memperkenalkan siapa bangsa ini. Dan berbagai macam perjalanan dalam kehidupan berbangsa sebenarnya telah terlihat dari bagian Alkitab ini. Dan kesaksian Alkitab yang kita baca tadi, dia mau katakan begini, orang boleh tetap hidup serumah sebagai warga gereja. Orang akan hidup serumah dalam berbangsa dan bernegara, dalam berbagai macam tantangan dan persoalan, jika Allah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Ya kan? Jadi kalau orang gereja bangsa mau hidup menurut orang pe mau keinginan masing-masing, jangan mungkin orang mau hidup serumah. Ya enggak. Sedangkan cuma rumah dalam bentuk keluarga, lain kali juga kacau. Rumah dalam bentuk kolom, apalagi rumah dalam bentuk gereja, rumah dalam bentuk kebangsaan yang sangat kompleks dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Ya. Tapi Alkitab tadi bilang, kalau orang Israel mau melihat kemerdekaannya, kalau orang Israel mau melihat pembebasannya sebagai bentuk kehadiran Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dalam perjalanan gereja dan dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi itu kalau seperti rumah kan, saya katakan dalam khotbah tadi, itu adalah pintu masuk dari hidup bersama sebagai warga gereja dan sebagai warga bangsa. Kali kan orang kok jadi masalah apa? Karena manusia lihat ini gereja rupa dorang punya sendiri. Karena itu banyak masalah yang jadi. Ya kan? Orang juga kali hidup berbangsa bernegara, banyak kali orang juga lihat ini bangsa ini sebagai milik kita sendiri. Padahal Alkitab mengatakan bahwa orang dapat menikmati hidup serumah dalam kebahagiaan, dalam persoalan, kalau kita menjadikan Tuhan Allah itu sebagai Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mungkin antar dalam satu kisah Israel. Ya kan? Waktu Tula terakhir, coba orang lihat Tula terakhir, kematian anak sulung, yang menjadi tanda besar yang menyelamatkan Israel ialah apa? Malaikat mengatakan setiap rumah orang Israel harus apa? Ada tanda, ada proklamasi iman lewat tanda darah anak domba. Dan saya mau katakan kalimat awal akulah Tuhan, tadi saya sudah katakan, itu adalah proklamasi iman. Aku adalah Tuhan, itu adalah pengakuan iman gereja yang akan terus mengantar gereja orang percaya hidup berbangsa sebagai orang-orang yang hidup dalam satu rumah, dalam kebahagiaan, bahkan dalam tantangan dan pergumulan. Ini cerita-cerita tentang bangsa ini. Ada 3 hal. Hal kedua, kehadiran Allah itu selalu berujung kepada kasih dan pertobatan. Ya, semua kalau kamu lihat tuh cerita-cerita tentang pembebasan bangsa Israel, dia ada dalam tumpuan 3 hal. Ya kan? Pertama kalau orang baca tentang cerita Israel, jangan lihat dulu tuh Israel. Lihat dulu karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena Allah adalah milik mereka. Dan berikut kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, kita harus pahami bahwa kasih Allah mau menyelamatkan kehidupan orang percaya, bangsa ini, umat Israel, oleh karena kehadirannya di tengah-tengah hidup sebagai orang percaya. Dan itu kan di ayat 4 sampai ayat 7 dia bilang begini, Tuhan telah melihat penderitaan dan kesengsaraan kita. Kalau Tuhan ada jauh dengan gereja ini, Tuhan ada jauh dengan bangsa ini, siapa mau lihat orang kesusahan dan penderitaan? Ya. Tapi kitab Ulangan ini mau menyaksikan bahwa ada Tuhan yang menjadi pemilik umatnya. Tapi juga dalam khotbah saya mengatakan, jangan kok orang bilang, orang ini adalah milik Tuhan. Saya selalu menghimbau jemaat supaya juga orang sebagai warga gereja berpikir seperti iman yang ada pada orang Islam, bahwa Allah itu juga adalah milik mereka. Ini kali orang cuma bersifat, ya, yang penting orang tahu pendeta, orang kehidup Tuhan punya. Mengenai Tuhan Allah siapa punya, ya kan? Tapi kredo pengakuan dalam bangsa itu mengatakan Allah itu, umat Israel adalah kepunyaan Allah, tapi mereka juga diajar oleh penebusan dan kasih Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Allah itu menjadi milik yang akan tetap membela dan menyertai kehidupan orang Israel. Dan itu dalam frase kedua kan, di frase kedua dia bilang
Tuhan Allah telah memperhatikan penderitaan bangsa Mesir di Mesir, bangsa Israel di Mesir. Tapi hal yang lebih utama yang dia mengatakan, dalam penderitaan dan kesusahan Tuhan mengingat perjanjiannya kepada umat Israel untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Frase yang ketiga dari bacaan Alkitab yang menjadi perenungan gereja di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Memang di sini inti memberitakan secara personal panggilan daripada Musa. Tapi saya mengerti dalam memahami kitab ini, saya katakan tadi ada 3 hal. Pertama, saya sampaikan tadi, ada kehadiran Allah, ada pengampunan, kasih dari Allah yang membawa bangsa Israel pulang ke tanah perjanjian. Tetapi hal yang ketiga, Alkitab mau katakan begini, di balik pengampunan harus senantiasa membuahkan ketaatan. Banyak kali kan kalau orang cuma tuh 2 hal itu dah. Orang tahu kok pendeta ada Tuhan, oke. Orang tahu dalam hidup berbangsa ada Tuhan, ya silakan. Orang tahu kok pendeta Tuhan itu baik-baik, Tuhan itu pengampun. Tapi mereka orang memberikan ruang berpikir, apa maksud Tuhan? Di frase yang ketiga, dia mengatakan ketika Tuhan menebus orang Israel sebagai tanda penebusan orang Israel, sebagai tanda penebusan Tuhan bagi gereja ini, sebagai tanda penebusan Tuhan bagi bangsa ini. Gereja dan bangsa ini harus hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Coba orang lihat. Ketaatan ini tidak dapat dibangun oleh kesalehan dan kemampuan seseorang. Ini Musa ini bukan orang lain yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Tapi ketika dia mendengar jeritan orang Israel dan dia hendak diperhadapkan pada suatu tanggung jawab dalam memimpin orang Israel, dia mulai meragukan panggilan dan kehadiran Allah itu. Ya kan, di frase yang ketiga dia bilang, Tuhan, kita so bilang dorangnya tidak percaya. Tuhan, ngana tahu kita ini tidak pandai untuk berbicara. Ya kan? Seringkali Bapak Ibu, nilai-nilai ketaatan terhadap Tuhan, seringkali bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan tertukar oleh nilai-nilai yang secara personal kita mungkin melihat itu sebagai keterbatasan dan kelemahan kita. Tapi firman Tuhan tadi bilang, ketaatan kepada Tuhan dalam hidup bergereja dan berbangsa akan merubah segala sesuatu. Orang kalau gereja ada masalah, seribu satu macam cara di jurus. Kali gereja ribut karena banyak persoalan. Karena orang menyiapkan berbagai macam cara, pikiran yang lebih bikin kacau. Begitu juga kehidupan berbangsa. Ya kan? Kehidupan berbangsa juga banyak kali dalam persoalan gumul yang besar. Karena apa? Orang melihat jalan, cara kita tersendiri sebagai manusia. Tapi Alkitab hendak mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang hendak dialami dan apa yang hendak disaksikan dalam kehidupan bersama sebagai gereja dan bangsa ini dari karya Allah itu ialah, mari orang tetap menghimbau supaya gereja ini hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah lewat firman. Nah, ini kan juga dalam waktu dekat sudah disampaikan, tapi juga bagi warga Germin yang mendengarkan lewat RRI, TVRI dalam waktu dekat.
kita akan masuk pada babakan-babakan pemilihan pelayan khusus. Kita dapat memilih yang terbaik. Jangan lihat orangnya, jangan lihat pribadinya. Kita dapat memilih seorang pelayan yang terbaik. Manakala kita mulaikan itu dalam ketaatan terhadap kehendak Allah dalam hidup sebagai orang percaya. Sebab itu DP kunci. Sebab kalau orang semulai dengan hal-hal yang taat, biar dia so jadi, kong nyandak taat, dong so jadi tarik mer, dah lewat jalan itu, dah lewat ini, jadi jo tarik. Ada itu pelayanan khusus kan, dapat lihat. Waktu saya masuk di sini, dapat lihat, sombong dapat lihat, luar biasa. Kong DP jemaat bilang, pendeta, kita lihat hampir sekala pada waktu pemilihan. Cuma baku lebih satu lek pernah undi lebih sombong. Ya toh? Pelayan ku dapat lihat pe sombong. Ya toh? Padahal kalau nyanda undi kita sudah untung banyak. Ya toh? Nah. Karena orang mulai dengan hal-hal yang tidak taat. Demikian juga. Ada banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan berbangsa. Alkitab katakan ada banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan berbangsa yang dapat orang nikmati jalan keluar jika orang bertobat dan kembali hidup dalam ketaatan. Ketaatan untuk melakukan kehidupan bersama dalam konstitusi, perundang-undangan, hukum. Orang kan sekarang menghadapi negara yang orang bergumul semua, baik penegakan hukum, kehidupan sosial. Tapi Alkitab tidak mau bilang banyak. Alkitab cuma bilang bagi bangsa ini, bagi warga negara ini, kembalilah hidup taat kepada Tuhan. Ya. Supaya orang ke bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Persembahan puji-pujian setelah khotbah diberikan kesempatan pertama kepada seluruh jemaat kolom 23.
Diberikan kesempatan selanjutnya yang terakhir diundang seluruh remaja Jemaat Kami Mision Telesentro untuk membawakan persembahan puji-pujian. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Teristimewa
kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Nya tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kami bisa menghadiri ibadah sesi yang kedua pada pagi hari ini. Tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Merespons berkat Tuhan lewat firman Tuhan dengan pengajaran, kami sudah memberikan persembahan.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga kami dapat memberikan persembahan lebih baik lagi Tuhan, baik itu dalam bentuk sampul syukur hari ulang tahun pribadi, sampul syukur hari ulang tahun pernikahan, sampul syukur lainnya, sampul pembangunan, persembahan rutin. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Tuhan kiranya juga memberkati para pengelola keuangan persembahan yang ada di kolom dan tingkat jemaat, diberikan kesehatan dan hikmat bijaksana dalam mengelola keuangan yang sudah dipercayakan oleh jemaat, agar dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat masih berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan Allah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Silakan duduk. Saudara, mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Ya Tuhan Allah, dalam rasa syukur kami datang kepadamu. Terpujilah namamu yang sudah menganugerahkan hidup, baik sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa. Kami hidup dalam satu rumah untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Hidup dalam satu rumah sebagai orang percaya. Di satu pihak mendatangkan kesukacitaan, kebahagiaan. Karena di dalam rumah yang satu itu, Tuhan mengerjakan berkat dan menjawab doa-doa kami. Tapi terkadang juga ada pengalaman tidak mudah untuk hidup dalam satu rumah. Dalam satu rumah seringkali menghilangkan rasa damai, semangat, pengharapan. Karena berbagai macam gumul dan persoalan yang kami hadapi. Baik dalam satu rumah, di keluarga, gereja, bahkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tapi terpujilah nama Tuhan, kebenaran firman Allah membaharui segala sesuatu. Sebagaimana firman yang diberitakan dalam ibadah ini. Hidup satu rumah menjadi berkat. Hidup satu rumah mendatangkan sukacita besar. Hidup dalam satu rumah di mana semua talenta dan karunia kami berarti di hadapan Tuhan dalam rangka memelihara kekudusan hidup. Firman Tuhan mengingatkan, selama Allah hadir, selama kami merasakan ada kehadiran Allah dalam setiap rumah kehidupan kami, maka di dalamnya teralami selamat dan kebahagiaan. Hari ini kami beribadah minggu bersama, baik Jemaat Sion Teling Sentrum, baik pendengar RRI Manado, pemirsa TVRI.
yang mengikuti pelaksanaan ibadah ini. Tuhan, ketika Tuhan Allah hadir dalam gereja, dalam keluarga, ketika Tuhan Allah hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kebebasan, pertolongan dari Tuhan akan tetap teralami. Dan kami tetap hidup sebagai orang-orang yang dibebaskan dan menjadi bangsa yang bersyukur atas kemerdekaan. Besok 17 Agustus 2026 kami akan rayakan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah semua pengalaman hidup berbangsa dalam suka dan berbagai macam pergumulan, kami diantar untuk hidup dalam pertobatan dan kasih yang berasal dari Tuhan. Kemerdekaan, pembebasan dari Tuhan, itu berarti juga kami memberikan ruang sebesar-besarnya dalam hidup bergereja, hidup berbangsa, dengan pengampunan dan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami tidak hidup sebagai warga gereja, warga bangsa yang saling mengadili kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami akan menjadi gereja dan bangsa yang menggunakan gereja dan hidup berbangsa ini sebagai sarana bagi teralaminya pengampunan dan kasih yang membaharui dari Tuhan. Umat yang merdeka, umat yang terbebas adalah juga umat yang memiliki kerelaan untuk hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil Musa dengan segala keterbatasan, alasan-alasan keterbatasan sebagai manusia. Tapi hari ini oleh firman gereja dan bangsa ini dirubah. Bahwa dalam pergumulan, tantangan yang Allah kehendaki ialah ketaatan dan kesetiaan untuk hidup sebagai warga gereja dan warga bangsa. Sebagai gereja kami bersyukur kami punya kesempatan untuk berdoa dan menyuarakan kehendak Allah dalam pelayanan ibadah ini. Dengan berdoa bersama-sama bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdoa juga bagi para pemimpin yang ada di daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Majen Purnawirawan Julius Silvanus SE. Berdoa juga bagi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Victor Maliangkai. Kami berdoa juga bagi para pemimpin yang ada di kabupaten kota di negara kami, secara khusus para pemimpin yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara ini. Bagi pemerintah yang ada di kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango SE, Bapak Wakil Wali Kota Manado, Bapak Penatua, Dr. Richard Sualam. Terima kasih Tuhan, kalau oleh karena kehadiran-Mu, karena pemimpin-pemimpin yang menghadirkan Allah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, daerah, dan di kota kami menjadi bangsa yang diberkati di 81 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bapak berkati semua pemberian diri jamaat gerejamu yang beribadah di hari Minggu ini. Kami semua diberkati bahwa ketika Allah hadir dalam hidup kami, maka
kebebasan dan kemerdekaan dari berbagai macam persoalan dan pergumulan boleh menjadi bagian dalam hidup orang percaya, termasuk di setiap persoalan dan gumul yang kami hadapi dalam hidup sebagai orang beriman, warga gereja Jemaat Sion Teling Sentrum. Tuhan tolong yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dalam berbagai macam persoalan hidup, ada banyak hal yang mereka cari, tapi Tuhan kehendaki dari setiap persoalan pergumulan mereka mengenal siapa Allah mereka yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan dalam hidup orang percaya. Demikian saudara-saudara anggota jemaat yang sakit, baik mendapat perawatan di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Secara khusus orang-orang tua kami, Bapak Thomas Pangemanan, orang tua dari keluarga Penatua, juga Bapak Alex Talmewo, orang tua dari Bapak Diaken Stefanus Pangemanan. Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau Allah yang akan menyatakan kemurahan-Mu di setiap kelemahan, di setiap cobaan, tapi juga dalam sakit. Kehadiran dan pertolongan tidak pernah terlambat ketika kami percaya. Berkati semua pelayan khusus yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, semua yang mendukung ibadah, rekan-rekan dari Radio Republik Indonesia, dari TVRI Manado, Panji Yosua, Pro Kantor, pianis, petugas LCD, dan semua yang telah mempersiapkan ibadah ini. Diberkati kami, dan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan tidak lain adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati gereja. Gereja ini adalah rumah kami. Gereja ini adalah milik Allah. Gereja ini menjadi sarana kasih dan pengampunan bagi semua orang. Tapi gereja akan terus berjuang bagi sebuah hidup ketaatan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Gereja Masjid Jeli di Minahasa. Gereja ini adalah rumah-Mu. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Dan kami percaya tidak ada yang dapat mencederai persoalan, pergumulan apapun. Tidak ada yang dapat mencederai kekudusan, pelayanan, kesaksian gereja Masjid Minahasa. Berkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim dan semua pelayan dan orang-orang yang memberi diri bagi gereja ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami anggota jemaat yang bersyukur ulang tahun di tanggal 16 Agustus, Bapak Adri Gustav Stefan Sarongsong, Bapak Marvins Mandagi, Ibu Mariance Sambo, Ibu Anita Lilia Salmon, Bapak Wensi Andre Tarumingkeng. Diberkati semua berkat Tuhan dalam hidup saudara-saudara kami. Biar dalam perjalanan hidup mereka menjadi milik kepunyaan Allah, sehingga selamat, masa depan, dan kegembiraan menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berkati semua kegiatan pemerintah bangsa negara kami. Besok hari baik gereja, baik bangsa negara kami akan merayakan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyertaan Tuhan boleh berlaku dan kami boleh melakukan apa yang terbaik dalam rangka kami menghargai kehadiran Allah yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, gereja-Mu berdoa lewat doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari-hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita akan mendoakan kehadiran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, ibadah kami boleh selesai dengan begitu baik. Biarlah firman yang sudah kami baca dan dengarkan, itu boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Amos Mundoringin MTH, yang menjadi seorang berkat kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati segala tugas pelayanan bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan P1, P2, pelayanan khusus kolom 16, Engkau memberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat TVRI dan RRI yang boleh meliput kami dalam ibadah ini. Engkau memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa dalam negeri surga, saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau mau jaga, lindungi kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Ini doa kami, haleluya, amin. Diingatkan sekali lagi pada seluruh jemaat Gemi Mission Telling Sentrum bahwa dalam rangka merayakan hari ulang tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Jemaat Gemim Sion Talent Sentrum akan mengadakan ibadah jam 5.30 atau setengah 6 pagi di gedung gereja. Demikian.